bertumbuh. Baik, tema pada pagi hari ini adalah sukses mewujudkan misi jiwa. Nah, baik. Topik bahasan tentang jiwa selalu menarik ya, karena ya ini menyangkut sesuatu yang ada di dalam. Sebenarnya jiwa itu apa sih? Nah, lebih dulu sebelum kita membahas mengenai apa itu misi jiwa, nah kita akan lebih dulu belajar tentang jiwa. Ya, oke. Kita akan kutip sedikit seperti biasa dari buku Golden Lotus Sutra, ya, seri Beyond the Mind atau Melampaui Akal Budi. Ya, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Anda bisa dapatkan buku-bukunya di Pranikiling maupun di Tokopedia sudah ada ya. Jadi kalau yang ingin membeli online, Anda bisa juga beli di toko Golden Lotus. Golden Lotus Shop ya di Tokopedia. Oke. Seri ini mengenai meditasi sebenarnya ya, seri tentang meditasi. Kita bacakan sedikit mengenai jiwa. Ya, jiwa ada di halaman 8 ya. Oke. Kita buka terjemahannya, kebetulan buku kami berbahasa Inggris. Anda adalah jiwa dengan tubuh fisik. Bukan tubuh fisik dengan jiwa. Ya, jadi pemahaman ini perlu kita terima dulu ya. Jadi kalau nantinya kita sudah belajar di kelas yang namanya Achieving Oneness with the Higher Soul, kita belajar banyak mengapa demikian, mengapa kita jiwa yang memiliki tubuh fisik, bukan tubuh fisik yang memiliki jiwa ya. Jadi penjelasan tentang itu lebih dalam nanti akan ada di kelas Achieving Oneness with the Higher Soul. Kelas ini bukan kelas penyembuhan, tapi lebih tentang menyadari diri kita sebagai jiwa dan mewujudkan itu tadi, misi jiwa kita masing-masing. Nah, ini yang menarik. Jiwa itu tanpa jenis kelamin. Ya, yang namanya jiwa itu sexless ya, jadi tanpa jenis kelamin. Ya. Keduanya yang murni ya, jiwa ada di dalam dan di luar tubuh. Ya. Oke. Ya, jangan salah mengartikan ya kemurnian dengan kesempurnaan. Ya. Jadi jiwa itu di sini disebut keduanya yaitu yang dan yin ya. Jadi ada gelap, ada terang, ada matahari, ada bulan. Jadi semuanya serba seimbang, ada kanan, ada kiri. Nah, ini adalah kombinasi dari yang dan yin. Ya. Jangan salah mengartikan kemurnian dengan kesempurnaan. Jiwa luhur itu murni tetapi tidak sempurna. Ya, ini lebih jauh nanti akan ada di kelas kenapa disebut apa ini namanya higher soul atau jiwa luhur ya, disebut juga jiwa luhur terjemahannya. Kemudian tubuh fisik bersama dengan tubuh emosional dan tubuh mental ya. Jadi membentuk tubuh kita. Ya, ketika tubuh fisik bersama dengan tubuh emosi dan tubuh mental, ketika ini bersama-sama mereka disebut juga mind ya. Akal budi. Nah, kendaraannya ya inilah tubuh fisik yang kita gunakan ya, memiliki kesadaran sendiri. Ya, kendaraan ini memiliki kesadarannya sendiri. Nah, ini yang lebih menarik. Kelemahan terjadi ketika jiwa kehilangan kendali atas fisik, emosional, dan tubuh mental. Jadi mestinya kan bersama-sama ya tadi tubuh fisik, emosional, dan mental itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Nah, si jiwa ini kehilangan kendali atas fisik, emosional, dan tubuh mental. Nah, inilah ketika kelemahan terjadi. Ya, jiwa akan menuai akibat dari perbuatannya baik positif maupun negatif.
Tindakan dapat dihasilkan oleh pikiran, emosi, ucapan, dan aktivitas fisik atau tindakan penghilangan diri. Energi jiwa membuat tubuh bergerak. Ya, oke. Jadi ini untuk memahami saja bahwa yang namanya jiwa, ya jiwa ini lebih abadi dibanding tubuh fisik, ya. Dan jiwa ini terletak di dalam dan di luar tubuh fisik kita. Mengapa demikian? Ya nanti akan ada di kelas. Intinya adalah bahwa sebenarnya yang ingin kita sampaikan di sini ini adalah sebenarnya kita ini jiwa yang memiliki tubuh fisik. Ya, jiwa yang memiliki tubuh fisik. Nah, oke. Kesadaran ini perlu kita miliki untuk melihat bahwa yang lebih abadi ini sebenarnya adalah jiwa. Dan si jiwa ini memiliki tujuan masing-masing di dalam kehidupan. Sehingga kita dan yang lain adalah berbeda, ya, memiliki tujuan hidup yang berbeda. Makanya ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sebenarnya tidak akan ada selesainya, karena selalu yang akan kita bandingkan adalah kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Sementara tujuan hidup kita masing-masing adalah berbeda, ya. Tetapi yang bisa digarisbawahi, ya, ketika kita si jiwa ini diberikan kendaraan tubuh fisik untuk ada di dunia sekarang, mau kita percaya teori reinkarnasi ataupun tidak, tujuan besarnya adalah bagi sang jiwa ini yang lebih abadi ini untuk belajar, ya, belajar melalui apa, ya. Pada sesi-sesi sebelumnya kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan, ya, kita mengalami yang namanya tantangan-tantangan di dalam kehidupan, ya, melalui orang-orang terdekat kita. Ketika kita diletakkan di dalam satu komunitas, ketika kita diletakkan di dalam satu keluarga, harus menghadapi peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Sebenarnya ini untuk memenuhi tujuan hidup kita, misi hidup kita yang berbeda dengan yang lain. Ya, tetapi intinya konteks besarnya adalah pembelajaran. Ya, pembelajaran. Si jiwa ini harus belajar. Ya, seperti kita mengambil mata kuliah di universitas, ya. Jadi kita pilih ini, ya. Nah, kurikulum kita dan orang lain itu berbeda, ya. Tetapi yang perlu lebih kita pahami adalah kita mengetahui misi hidup kita masing-masing, ya. Oke, kita belajar, tetapi belajar tentang apa? Nah, ketika kita diletakkan di dalam satu keluarga, ya, memiliki orang tua demikian, memiliki pasangan demikian, keluarga yang demikian, menghadapi tantangan kehidupan yang demikian pula, sebenarnya tujuan hidup kita tidak jauh-jauh dari situ, ya, tidak jauh-jauh dari situ. Apa yang Anda minati, apa yang sangat Anda inginkan, ya, di dalam kehidupan, passion Anda ini sebenarnya mengantarkan Anda kepada tujuan hidup itu sendiri, ya, tujuan hidup belajar tentang sesuatu, ya, belajar tentang sesuatu. Oke. Nah, pertama kita perlu menyadari tujuan hidup kita masing-masing, yang tentunya ya sebagian besar sudah dipahami, ya, melalui passion di dalam hidup Anda. Apa yang menjadikan Anda bahagia? Apa yang menjadikan Anda sangat bersukacita ketika mengerjakan sesuatu? Nah, sebenarnya tujuan hidup kita tidak jauh dari situ, ya. Hanya kadang-kadang kita tidak memberikan kesempatan kepada ini, ya, karena terjebak pada rutinitas, terjebak pada hal-hal berbau normatif, terjebak pada pendapat umum, ya, sehingga misalnya Anda tertarik di bidang seni, tetapi merasa keluarga besar, ya, seni ini tidak menghasilkan, misalnya pada waktu itu, sehingga Anda mengubur impian Anda. Yang terjadi adalah, ya, selama hidup kita mengikuti pendapat umum atau keinginan orang lain untuk di dalam kehidupan kita melakukan sesuatu, tetapi Anda tidak happy. Nah, ini kadang-kadang dialami oleh banyak orang karena terjebak di sini, ya, sesuatu yang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi bukan berarti ini salah, ya. Dalam konteks pembelajaran, ketika kita diberikan kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu atau diizinkan melakukan sesuatu, ya, ini adalah jalan yang diberikan Tuhan, ya, kita diberikan free will untuk lewat jalan mana, ya, gitu. Anda boleh lewat jalan tol, Anda boleh lewat jalan masuk kampung dan sebagainya, lewat jalan biasa untuk sampai ke tujuan. Nah, ini kadang-kadang ya bisa sampai, kadang-kadang tidak, ya. Beberapa yang mempercayai teori reinkarnasi yang mereka akan belajar lagi di kehidupan sesudahnya, ya. Bagi
yang tidak, ya kita fokus pada kehidupan sekarang. Mari kita wujudkan tujuan hidup kita ini sebaik-baiknya, ya. Karena tadi dikatakan bahwa yang namanya jiwa itu, ya mereka murni, jiwa luhur itu murni, tetapi tidak perfect, ya. Jadi dia perlu untuk belajar, meningkatkan diri menjadi jiwa yang lebih baik, jiwa yang lebih baik, jiwa yang lebih baik. Oke. Nah, ini tentang menemukan misi hidup kita, ya. Masing-masing memiliki cara, ya, masing-masing memiliki cara untuk berkomunikasi dengan dirinya, ya, karena soul itu kan nggak jauh-jauh, dia ada di dalam dan di luar diri kita, yang namanya jiwa itu. Sehingga kita perlu waktu untuk berkomunikasi dengan diri kita. Kita punya waktu yang dialokasikan khusus untuk itu. Misalnya ketika kita berdoa, ketika kita bermeditasi, ketika kita relaksasi, ketika kita melakukan refleksi batin, ya itu Anda berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya. Lalu lebih lanjut mengenai bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan jiwa luhur, mengetahui dengan lebih dalam, Anda bisa belajar yang namanya meditasi penyadaran jiwa, ya ini ada di kelas Achieving Oneness with the Higher Soul. Tetapi yang sebelum mencapai kelas itu, Anda pun bisa lebih mulai memberi porsi untuk berkomunikasi dengan diri, ya. Jadi kalau kita berdoa, jangan buru-buru berdoanya minta ini dan sebagainya, kemudian kita sudahi. Tetapi mari kita beri waktu jeda, beri waktu hening, ya, untuk kita lebih memahami bisikan jiwa. Ya, bisikan jiwa itu bentuknya ya belum tentu Anda dibisikin gitu, enggak, tetapi Anda akan diberikan clue atau sign atau sinyal-sinyal di mana segala sesuatu akan dimudahkan dan selaras dengan tujuan hidup Anda. Ketika Anda berdoa, Anda memohon supaya bisa menjalani misi hidup saya dengan baik dan dituntun ke situ. Nah, ini sebenarnya akan lebih banyak menyingkirkan halangan-halangan di dalam perjalanan hidup kita. Tapi belum tentu tantangannya tidak Anda hadapi, ya. Tantangan akan selalu ada, tetapi Anda yakin kekuatan yang lebih besar, ya, dari Tuhan sendiri yang akan memandu hidup kita. Ya, kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang sulit. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan keadaan yang menyulitkan. Orang yang sulit ini kadang-kadang adalah justru orang terdekat. Karena kalau orang sulit ini orang lain, sangat gampang Anda hindari. Anda maafkan, selesai, gitu ya. Tetapi lebih lanjut nanti Anda akan diuji oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya inilah mereka lah yang akan menumbuhkan jiwa kita. Ya, jadi berterima kasihlah untuk keberadaan mereka di dalam kehidupan kita. Ya, tanpa mereka kita tidak akan bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang yang menyulitkan Anda, alih-alih Anda marah, alih-alih Anda kecewa, marilah kita petik pelajarannya. Karena ketika kita memetik pelajarannya, maka ini akan selesai. Ya, selesai bukan berarti ya sudah tidak belajar lagi. Anda akan belajar dengan tema yang lain, ya, seperti Anda naik tingkat, ya. Ketika sekolah Anda naik kelas dan sebagainya, ya, akan selalu ini, tapi tidak tinggal di tempat, ya. Jadi yang mempersulit, yang nantinya akan membuat lama sebuah jiwa ini bertumbuh adalah ketika Anda tinggal kelas terlalu lama, ya, jadi stay di satu tempat. Tapi ini pun diizinkan. Jadi karena Tuhan Maha Baik, kita diberikan kesempatan untuk bahkan ya Anda tidak memilih untuk melangkah, ya, tetapi memang konsekuensinya ya pembelajarannya akan lebih lambat. Demikian. Jadi mari berterima kasih untuk orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita, ya, baik mereka yang memberikan pelajaran yang ya membuat kita bahagia, maupun mereka yang memberikan tantangan di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian pada kondisi-kondisi yang sulit, ya, kita akan selalu dihadapkan, bukan selalu, kadang-kadang dihadapkan pada kondisi yang memaksa kita untuk tumbuh. Ya, kadang-kadang seseorang itu tidak melangkah kalau nggak ditabok atau kalau nggak didorong supaya jalan. Ya, jadi kadang-kadang alam itu melakukan bagiannya. Alam melakukan bagiannya melalui mempersiapkan keadaan yang akan menumbuhkan jiwa kita ini tadi. Ya, pada akhirnya nanti semuanya pasti akan berpulang. Ya, ini adalah kontrak yang kita miliki ketika kita ada di dunia. Selanjutnya pasti kita juga akan pulang. Ya, ini adalah ya di mata evolusi ini adalah sebenarnya jarak yang pendek, waktu yang singkat, ya, perjalanan hidup kita. Maka
mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jadi ketika kita berpulang nanti, apa yang akan kita bawa? Ya, bahkan tubuh fisik kendaraan kita ini pun tidak kita bawa. Ya, harta kita tidak kita bawa. Ya, ketika kita mempersiapkan kematian itu sendiri, ya, kita akan belajar melepaskan yang namanya kemelekatan di dalam kehidupan, termasuk orang-orang yang kita kasih. Ya, mereka juga pasti akan kita tinggalkan. Nah, ini bukan berarti Anda harus belajar untuk tidak menyayangi mereka sekarang, tidak. Tetapi justru lebih menghargai keberadaan mereka saat ini. Apapun itu. Ya, karena ketika ya tubuh ini sudah selesai tugasnya, ya kita tidak bisa belajar lagi melalui tubuh ini. Jadi, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk memakai tubuh ini, belajar, mari kita pakai sebaik-baiknya. Ketika Anda harus memaafkan, maafkan. Ketika Anda harus melangkah, melangkahlah. Ya, melangkah seperti seolah-olah ya ini hari terakhir Anda, dan berbahagialah seperti Anda akan hidup 100 tahun lagi. Nah, oke. Nah, ini tentang menyadari kita sebagai jiwa, menemukan tujuan hidup kita dan bagaimana mewujudkannya. Ya, kadang-kadang ketika kita dihadapkan pada tujuan hidup kita, ini kadang-kadang di luar pendapat umum. Ya, ada orang-orang yang mereka tetap menempuh jalannya, ya, orang-orang hebat yang mereka berada di luar jalur umum, tetapi mereka dikatakan berhasil ketika mereka berhasil melalui itu semuanya. Nah, ini pun terjadi dengan kita, ya. Kita dan yang lain unik, ya, satu dan yang lain berbeda, tidak bisa disamaratakan, tapi tujuan utamanya adalah pembelajaran. Mari temukan, ya, belajar menemukan misi hidup kita dengan mulai melihat, ya, kelebihan dan kekurangan kita, dan passion Anda ada di mana. Ya, temukan passion dulu. Ketika Anda menemukan passion, Anda tidak akan merasa lelah berada di titik itu, meskipun Anda jatuh, meskipun Anda mengalami berbagai tantangan. Nah, passion ini akan mengantarkan Anda untuk memenuhi tujuan hidup Anda. Ya. Untuk tujuan yang lebih tinggi, ya tentunya nantinya ini tidak hanya untuk diri kita, tetapi lebih banyak untuk kemanusiaan. Ya, seperti di dalam kehidupan, ya, Anda diminta untuk ya melalui orang-orang sulit apa yang mereka inginkan kita lakukan, ya, forgiving, memaafkan. Ya, jadi Anda dipaksa untuk memaafkan lebih cepat, lebih sakit. Ya, kadang-kadang yang menusuk adalah orang-orang yang kita cintai, mereka yang kita berikan cinta kadang-kadang menusuk dari belakang. Nah, ini memberikan kesempatan pada justru bagi sang jiwa untuk bertumbuh. Ketika kita menghadapi yang namanya kehilangan, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mendukung kita, nah ini adalah kesempatan, ya sebenarnya kesempatan untuk kita lebih menghargai apa yang sudah kita miliki, mereka sebagai jiwa, ya karena yang namanya jiwa itu abadi. Mereka tuh nggak kemana-mana sih. Kita tuh hanya ya terpisah ruang dan waktu saja. Ya, jadi kita lebih menghargai mereka sebagai jiwa yang ya kembali ke asalnya. Dan terima kasih untuk pembelajaran yang sudah kita lalui bersama dengan mereka. Ya, ini akan menjadikan cinta kita itu lebih tingkatannya akan lebih ini. Kalau dulu kan physically ya. Nah, ini melampaui ruang dan waktu. Ya. Dan mewujudkan cinta ini adalah justru mewujudkan kehidupan itu sendiri. Jadi menjadikan hidup kita bermakna bagi ya diri kita sendiri ya untuk mewujudkan tadi misi hidup kita masing-masing, dan lebih jauh dari itu tujuan dari hidup adalah memberi. Ya, seperti halnya jiwa ini diibaratkan cahaya lilin atau sinar yang turun. Anda diharapkan menerangi di mana Anda tinggal. Ketika Anda mampu menemukan tujuan hidup Anda, ketika Anda mampu menyadari sinar Anda masing-masing, ya kelebihan-kelebihan Anda akan mampu menyinari lingkungan terdekat. Sebenarnya inilah yang diharapkan dari pertumbuhan kita masing-masing, si jiwa ini tumbuh masing-masing, ya. Dan untuk mewujudkannya, ini pun sangat tergantung dengan kita. Kita mau seberapa cepat, kita mau seberapa efeknya, ya untuk diri kita boleh. Ya, untuk orang lain juga boleh. Jadi yang penting adalah Anda menemukan tujuan hidup Anda dan Anda menjalani hidup selaras dengan tujuan hidup Anda yang tentunya selaras dengan
kehendak ilahi. Nah, demikian ya. Jadi pertama kali yang perlu kita lakukan dari menyadari kita sebagai jiwa, sadari jiwa ya, kita ini jiwa yang memiliki tubuh fisik ya. Dan kemudian kita percaya bahwa ya masing-masing dari kita memiliki tujuan hidup masing-masing. Ya, tidak ada yang lahir tanpa maksud. Mereka pun yang tidak lengkap, tidak sempurna kondisi fisiknya. Ya, Anda katakan bahwa yang namanya jiwa tadi, yang namanya jiwa luhur itu tadi murni, tetapi mereka pun bahkan tidak sempurna. Ya, apalagi jadi jangan mengukur dengan ketidaksempurnaan fisik. Ya, ketidaksempurnaan inilah yang menjadikan si jiwa ini mesti belajar di dalam kehidupan melalui tantangan-tantangan dalam kehidupan. Peristiwa kehilangan, peristiwa disakiti. Nah, ini akan terus kita alami untuk si jiwa ini bertumbuh dan pada akhirnya ya tugasnya selesai, belajarnya selesai, mereka pulang ya, si jiwa ini pulang dan membawa hasil dari pelajarannya ini tadi. Ya, jadi Tuhan lebih melihat proses daripada hasil, karena hasil ini dalam ukuran manusia itu punya standar sendiri, sementara Sang Pencipta memiliki standar sendiri. Ya, jadi mari ya kita masing-masing menemukan tujuan hidup kita ya melalui passion yang kita miliki ya. Jadi jangan malu untuk punya passion yang kadang-kadang ya berbeda dengan pendapat umum yang ada sekarang ya, karena ini akan memandu Anda menemukan dan mewujudkan misi hidup kita ya, yaitu pembelajaran. Ya, belajar tentang apa Anda sendiri nanti yang akan mencari tahu ya, karena gampang Anda belajar apa itu Anda lihat tema-tema di dalam hidup Anda. Nah, inilah sebenarnya pelajaran-pelajaran yang perlu kita selesaikan ya. Dan kemudian bagaimana mensukseskannya, mewujudkan misi jiwa ini ya. Sukses kita bisa melewati semuanya, bisa memahami ya mengapa kita dilahirkan, mengapa kita diletakkan di dalam satu keluarga ini, mengapa harus menghadapi itu dan ini dan sebagainya, dan kemudian memetik pelajarannya. Nah, ini. Jadi ketika kita belajar, memetik pelajarannya dan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi banyak orang, sebenarnya ini adalah saat di mana sang jiwa ini mewujudkan ya, sudah mampu mewujudkan tujuan hidupnya masing-masing ya. Sinarnya boleh kecil, boleh besar, boleh, ini tergantung ya, tergantung pada diri kita masing-masing seberapa kita mau bertumbuh. Nah, memang kondisinya kadang-kadang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita berjalan melawan hal-hal yang umum ada. Jadi misalnya Anda disakiti, umumnya apa? Anda akan menyakiti kembali, Anda ditampar, Anda akan menampar. Ini adalah hal-hal yang biasa terjadi, tetapi bagi sang jiwa untuk bertumbuh, Anda diharapkan untuk melawan ini semuanya. Jadi ketika Anda ditampar, ya Anda lihat mengapa Anda ditampar. Ya, pertama dilihat dulu. Kemudian, tindakan apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan membalas atau apakah Anda akan mengampuni dan memetik pelajaran? Nah, ini sebenarnya semuanya tergantung kepada kita, tetapi modal utama ketika kita menyadari bahwa kita ini sang jiwa yang lebih abadi dibanding tubuh fisik, Anda akan lebih mampu untuk menghadapi segala hal di dalam kehidupan lebih baik. Mengapa? Ketika Anda sakit, Anda memahami diri Anda sebagai jiwa. Yang sakit ini bukan jiwanya, yang sakit ini kendaraannya, tubuh fisiknya. Sehingga Anda akan mencari cara untuk menyembuhkan tubuh fisik ini supaya sang jiwa tetap bisa nantinya mewujudkan tujuan hidupnya. Ya, jadi kita akan belajar melihat melampaui, ya ini tadi judul bukunya, Melampaui Akal Budi ya, Beyond the Mind. Nah, ini akan membantu kita mengantarkan dan melihat melalui perspektif yang lebih tinggi tentang hidup dan tentang misi jiwa. Oke, demikian mengupas sedikit dari buku Golden Lotus, Beyond the Mind atau Melampaui Akal Budi. Mengenai, jadi buku ini banyak, jadi karena disebut sutras, jadi dia itu petikan-petikan singkat sehingga bisa kita baca tema per tema ya. Jadi kayak seperti renungan harian itu, Anda bisa ulang lagi, nanti Anda memahami lebih dalam. Nah, oke. Mengenai jiwa itu cukup panjang dan ini kelas yang cukup menarik ya. Ada kelas yang namanya Achieving Oneness with the Highest Soul ini membantu untuk memahami
diri kita dan tujuan hidup kita dan bagaimana kita datang, kita nanti pergi dan sebagainya. Memahami lebih jauh tentang jiwa dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dan mewujudkan misi hidup kita masing-masing. Baik, silakan kalau ada yang mau sharing atau ada yang bertanya atau ada yang membagikan ide dan gagasan, silakan. Bu Kety, saya punya 2 pertanyaan. Boleh. Ini dengan siapa ya? Saya dengan Ignas. Oh iya, Ignas, oke. Pertanyaan Silakan. pertama, tujuan hidup, tujuan jiwa itu yang menentukan jiwa itu sendiri, Allah, atau keduanya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah semua jiwa itu dalam suatu jangka waktu yang mungkin sangat panjang itu, apakah pasti akan berhasil tujuannya, atau adakah jiwa-jiwa yang tanda kutip tidak pernah berhasil begitu? Bagaimana, Bu Kety? Ya, terima kasih Ignas pertanyaannya. Ignas, apakah sudah pernah ikut kelas Achieving Oneness with the Highest Soul? Tahun ini akan mengikuti. Oke, baik. Nanti akan terjawab di situ, tetapi yang bisa kita sampaikan di sini yang untuk umum ya, Ignas. Jadi, apakah tujuan hidup itu yang menentukan siapa? Apakah Tuhan, apakah kita, atau apakah siapa? Ya, jadi ketika kita gambarnya begini, ketika kurikulum diturunkan, kayak tadi kita masuk universitas misalnya, ya, Anda memilih mau masuk fakultas apa, ya, Anda memilih fakultas mana dan sebagainya. Kemudian setiap semester, ya, Anda akan diminta untuk mengisi KRS dan mencantumkan mata kuliah apa yang ingin Anda inginkan di dalam semester itu Anda capai, ya. Ya, ibaratnya yang bisa saya sampaikan adalah seperti ini. Jadi ibaratnya sang jiwa ini adalah siswa yang mau belajar, ya, karena tujuan di dalam kehidupan adalah belajar. Dan kemudian siapa yang menentukan kurikulumnya, ya? Karena pembelajaran di dalam kehidupan itu kan luas sekali. Nah, dikatakan bahwa yang namanya jiwa ini abadi. Jiwa ini mereka itu sebenarnya murni, tetapi tidak sempurna, sehingga dia perlu belajar di dalam kehidupan kali ini. Nah, yang bisa kita sampaikan, si jiwa ini adalah sebenarnya yang memilih kurikulum di dalam kehidupannya. Ya, jadi apa yang akan kita alami itu sebenarnya kita sendiri yang memilih. Ya, tetapi nanti lebih jauh nanti dibahas di kelas ya, mengapa demikian. Loh, saya kan baru lahir kemudian terus menghadapi ini dan ini. Bagaimana mungkin saya yang memilih? Nah, itu nanti pertanyaannya terjawab di kelas ya, Ignas ya. Tetapi yang bisa kita sampaikan sebenarnya kurikulum ini sebenarnya sang jiwa ini yang menentukan sendiri. Nah, tetapi ketika kita hadir di dunia ini, ya, kita itu seperti mulai dari nol. Ya, seperti mulai dari nol. Bahkan kadang-kadang kita itu tidak memiliki memori tentang apapun, ya. Jadi Anda benar-benar diharapkan untuk belajar dari titik nol. Nah, supaya apa? Supaya kita benar-benar benar-benar bersungguh-sungguh di dalam kehidupan sekarang ini untuk ini tadi, untuk belajar, ya. Oke, yang bisa saya sampaikan seperti itu. Lebih jauh memang lebih akan dibahas di kelas mengenai kurikulum dan sebagainya, ya. Sehingga kalau kita belajar mengenai hukum sebab akibat, ya, Ignas sudah belajar itu ya, yang namanya hukum tabur tuai, hukum gravitasi, ya, dari atas jatuh yang mesti ke bawah, ya, selama kita di bumi, apa yang kita tanam pasti tumbuh dan sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu, alih-alih kita menyalahkan orang lain, cobalah melihat ke dalam, ya, apa yang sudah saya lakukan sehingga saya mendapatkan ini. Tetapi jangan terlalu lama terjebak di situ, ya. Ketika kita berada di emosi-emosi negatif, ya, justru ini yang nanti akan semakin menghambat langkah kita. Yang bisa kita lakukan adalah memahami bahwa ini adalah siklus. Seperti kemarin, ya, kita belajar mengenai hukum memberi dan menerima, ya. Ini adalah sebuah siklus. Di dalam kehidupan, siklus ini akan menghantarkan kita untuk memahami bahwa segala sesuatu yang diizinkan terjadi, segala sesuatu yang kita alami itu mesti mempunyai maksud, ya. Dan alih-alih menyalahkan orang lain, cobalah untuk melihat pelajaran di balik itu. Ya, karena kalau ini diizinkan terjadi kepada kita, ya, ini memang salah satu rencana ilahi untuk kita belajar di titik itu. Di titik itu. Oke, ya, jadi siapa yang menentukan? Ya, yang menentukan sebenarnya sang jiwa,
Dan bagaimana kita dikatakan, apakah sang jiwa ini bisa dikatakan berhasil sekali di dalam setiap kali kehidupannya, ya, di dalam kehidupan ini dia selalu berhasil atau tidak gitu. Ya, inilah yang disebut dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Manusia diberikan free will untuk belajar sesuai dengan kecepatannya, ya. Masing-masing sesuai dengan kecepatannya, ya. Ada yang memilih untuk mereka itu memang benar-benar mengasah dirinya untuk menumbuhkan jiwanya. Ada yang memang concern di situ, sehingga mereka memang sangat menggunakan waktunya untuk ini. Tetapi ya, dimanapun Anda diletakkan, mau Anda hidup berkeluarga, mau Anda selibat, mau Anda memilih profesi masing-masing, ini adalah menghantarkan kita semuanya pada tujuan hidup kita masing-masing. Ya, jadi bukan perkara Anda diletakkan di mana, tetapi proses di mana Anda mencapai tujuan hidup Anda ini. Dan kadang-kadang Ignas, kadang-kadang ini di luar ukuran manusia. Ya, jadi berhasil dan tidak berhasil ini kita pahami sebagai ini ya, sebagai dalam konteks saat ini sebagai ukuran umum. Tetapi Tuhan punya cara untuk mengukur keberhasilan kita. Intinya adalah apa buah-buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan. Ya, apakah talenta Anda menghasilkan buah-buah? Apakah hidup Anda berguna untuk diri Anda dan orang lain? Nah, buah ini kan dari pohon ya, dari pohon yang kita tanam. Ya, seberapa banyak buahnya ini juga semuanya tergantung kepada kita. Dan berhasil dan tidak berhasil ini semata-mata murni menjadi rahasia ilahi untuk mengukurnya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mari kita jalani proses ini dengan menghasilkan buah-buah tadi. Ya, ada sukacita, pengharapan, kasih, dan semuanya. Hal-hal baik itu sifatnya universal. Ya, meskipun kebenaran berlapis-lapis, tetapi yang namanya buah-buah kasih, ya buah-buah hal-hal baik ini ya tentunya berlaku universal ya. Ya seperti rasa gula ya pasti manis. Anda tersenyum, orang lain juga akan membalas tersenyum. Jadi hal-hal yang kebenaran yang berlaku lebih tinggi. Nah, inilah yang akan menghasilkan buah-buah secara berkelimpahan. Ya. Dan pada topik bahasan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita menanam di lahan yang tepat, bagaimana kita memupuk tanaman kita supaya bisa menghasilkan. Ya, terus apa yang bisa kita lakukan ya di dalam kita tadi merawat yang namanya tanaman kehidupan. Kayak kita ibaratnya jiwa ini adalah tanaman yang bertumbuh ya, karena mereka memang tujuannya pembelajaran itu adalah pertumbuhan. Nah, ukurannya apa? Anda tidak bisa mengukur tanaman jagung sama tanaman mangga, karena masing-masing punya standar sendiri. Yang dikatakan berhasil apa? Mereka menghasilkan buah. Ya, buah-buah inilah yang perlu kita pikirkan ya, karena melalui passion Anda, melalui minat Anda, melalui apa yang Anda miliki, ya, melalui apa yang Anda yakini, inilah yang nantinya akan menghantarkan Anda menghasilkan tadi. Buah-buahnya itu apa sih? Karya dan pelayanan di dalam kehidupan. Ya, jadi ukurannya bukan harta, ukurannya bukan sesuatu yang sifatnya apa ya, bisa diukur dengan angka, tetapi ini melulu rahasia ilahi. Tetapi ketika hidup kita memberi arti, hidup kita menjadi berkat kepada lebih banyak orang, ini sebenarnya adalah buah-buah dari sang jiwa, ya, terutama ketika mampu menumbuhkan jiwa yang lain. Ya, Anda mampu menyemangati, Anda mampu memberikan sinar kepada lebih banyak orang. Nah, ini sebenarnya tujuan si jiwa ini dia akan naik lebih tinggi lagi. Tidak melulu untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Begitu Ignas, semoga bisa menjawab ya. Lebih jauh nanti di kelas Achieving Oneness itu luar biasa Ignas. Ya, ini bukan promosi, kami sendiri ikut kelasnya berkali-kali ya. Jadi kadang-kadang perlu untuk review karena kita bisa memahami lebih dalam. Gitu. Oke, apakah ada yang lain? Silakan, atau apa ada yang akan menambahkan? Bu, saya nambah sharing lagi boleh ya? Boleh. Sebelum ada yang lain ini. Iya. Oke, silakan. Jadi meneguhkan apa yang sudah diajarkan, sudah dibagikan oleh Ibu, bagaimana ada tantangan dalam hidup orang-orang yang menyulitkan, itu saya sangat merasakannya ya. Karena saya itu orangnya suka belajar dan mengajar. Jadi saya suka menerima dan memberi pengetahuan.
Cuma saya bukan terkadang ya, malah kalau dalam ukuran saya sudah sering. Itu saya sering kalau saya berbagi, dan itu bisa berbaginya panjang ataupun bahkan berbaginya pendek saja, itu pasti ada yang rejection, ada yang menolak. Nah, awalnya itu ya saya merasakan, wah kesal gitu, marah, sakit hati gitu. Tapi saya selalu belajar untuk segera memaafkan. Karena itu strategi yang paling ampuh, dan akhirnya saya belajar suatu pelajaran yang berharga bahwa loh, ya emang pasti akan ada orang yang seperti itu, pasti akan ada orang yang menolak, yang tidak senang dengan sharing kita, tidak senang dengan kepanjangan pembicaraan kita, pasti akan ada yang tidak senang gitu. Ya. Karena prinsipnya we cannot make everyone happy gitu. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Sri Baginda Yesus saja bikin orang Farisi marah kok gitu loh di kitab suci. Apalagi kita yang masih cilik-cilik, wong cilik ini toh gitu. Nah, akhirnya ya saya belajar ya sudah, ya saya lakukan saja apa yang memang benar, apa yang memang tujuan hidup saya lakukan. Dan ya nggak usah peduli omongan orang gitu loh. Ya omongan orang kita terima, kita dengarkan sebagai masukan kan, sebagai data. Tapi tidak semuanya harus diikuti toh. Gitu saja sharing saya, Bu Keti. Ya, oke, Ignas, terima kasih. Nah, ini tadi ya, terima kasih untuk menguatkan ya Ignas. Jadi kadang-kadang kita itu sebagai pribadi yang unik, kadang-kadang memiliki passion dan cara masing-masing di dalam mengekspresikan diri, ya. Dan satu tadi yang dikatakan Ignas ya, ya saya tidak peduli dengan apa pendapat orang ya, tapi sebenarnya begini, mungkin lebih tepatnya begini, saya menjadi pribadi versi terbaik dari diri saya, ya, tetapi tolok ukurnya tidak akan ditentukan dari luar, ya, tetapi tolok ukur ini akan saya pahami, ya, akan saya jalani sesuai dengan misi hidup. Tetapi kadang-kadang, nah ini orang-orang di luar kita ini menjadikan pelajaran hidup kita menjadi lebih lengkap, Ignas. Nah, bagaimana kita bersikap? Nah, inilah yang menunjukkan kematangan si jiwa. Ya, tadi Ignas mengatakan memaafkan. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Forgiving, memaafkan. Ya, nah dalam satu arti ya memaafkan karena tujuan hidup kita sebenarnya akan belajar jalan lebih cepat ketika mampu memaafkan. Lebih sulit. Orangnya kadang-kadang lebih tidak bisa dihindari kalau ini anggota keluarga, ya. Orangnya kadang-kadang ya ini mereka bisa saja kolega kita menusuk dari belakang dan sebagainya. Tetapi intinya adalah pelajari pelajarannya. Kemudian kata lain dari forgiving, ya ini kalau dipisah artinya, ya dipisah kalimatnya dan forgiving, ya untuk memberi di dalam kehidupan. Ya jadi forgiving sebagai action, ya ini perlu kita maafkan, nanti kita akan belajar memaafkan secara batin, ya karena sebenarnya yang lebih permanen itu ini ya, memaafkan secara batin. Kadang-kadang Anda memaafkan secara fisik, ya Anda bersalaman atau Anda bertemu dan mengatakan saya sudah memaafkan, tetapi ketika kondisi batin Anda belum mampu memaafkan, sebenarnya ini lebih sulit. Ini akan ya membuat Anda itu ya hanya menipu diri ya gitu ya. Jadi tidak memaafkan secara benar-benar. Nah, nanti kita akan berikan tekniknya tentang forgiving atau memaafkan dalam konteks memaafkan. Dan kemudian ya di dalam hidup kita terus kenapa kalau kita memaafkan ya? Anda memaafkan untuk apa? Ya, untuk Anda tumbuh ya, Anda buang sampah nih, sampah-sampah dari diri kita. Anda membuang bara, membuang beban yang ada di dalam kehidupan sehingga Anda bisa melangkah maju. Dan kemudian untuk apa melangkah maju? Untuk apa? Untuk memberi, for giving. Ya, jadi kemarin kita belajar mengenai sains atau ilmu pengetahuan tentang memberi. Ya, silakan Anda bisa lihat videonya kembali bagi yang tidak mengikuti sesi yang lalu tentang memberi. Ya, bagaimana sih sebenarnya ilmu memberi, seni di dalam memberi di dalam kehidupan. Nah, ini akan memandu kita ya, kata ini memiliki dua makna ya, forgiving memaafkan, dan hidup kita ini apa? Untuk memberi. Nah, mewujudkan misi jiwa ini ya. Tapi tentunya ya bagi sang jiwa ini berilah kesempatan untuk terus-menerus belajar dengan cara apa? Anda melihat dengan perspektif yang lebih luas ya. Kadang-kadang ketika Anda merasa penuh,
saya sudah belajar semuanya, saya sudah tahu ini mestinya begini dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya akan membuat kita terjebak pada kecukupan tadi, cukup, sehingga sang jiwa ini tidak akan mampu belajar. Tapi ketika kita mampu melihat, jadi ketika Anda misalnya disakiti, dikhianati, paling gampang misalnya Anda di pasangan suami istri misalnya diselingkuhi, ya ini pengkhianatan yang luar biasa sakitnya, ya pasti. Tetapi Anda memilih langkah apa? Ya, secara hukum mungkin Anda perlu mengambil beberapa langkah, ya mungkin, ya ini sebenarnya pilihan. Tetapi apa yang terbaik bagi sang jiwa? Memaafkan. Maafkan, mulailah dengan memaafkan secara batin, karena ini akan membantu jiwa kita itu lepas dari amarah, dengki, sakit hati dan sebagainya. Anda menolong diri Anda sendiri. Kalau Anda melihat perbuatannya, melihat tindakan-tindakan atau kejadian yang menyakitkan, akan selalu menyakitkan. Tetapi ketika kita belajar dan memetik pelajaran di balik itu, ya, jadi ketika kita mengalami sesuatu, cobalah lihat apa yang terusik dari diri kita. Ya, ketika Anda dikhianati, apa yang terusik? Ya, Anda merasa sangat, ya, perasaan apa yang Anda alami, inilah yang perlu Anda selesaikan sebenarnya pelajaran ini. Jadi peristiwanya itu bisa macam-macam. Peristiwanya hanya menghantarkan Anda untuk belajar mengenai satu hal. Nah, inilah yang akan mempermudah kita untuk memaafkan. Dan selanjutnya, untuk memberi. Ya, memberi maaf, memberi kesempatan, memberi ruang bagi ya si jiwa ini belajar bersama jiwa-jiwa yang lain dengan kematangan yang berbeda. Tetapi ya, ini akan sangat menumbuhkan ketika kita diletakkan di dalam satu kelompok yang macam-macam ya, orangnya macam-macam, ini justru akan menumbuhkan. Ya, Master Choa mengatakan bahwa sebenarnya pertumbuhan spiritual seseorang itu lebih bisa tumbuh ketika dia ada di dalam komunitas yang lebih beragam, di dalam kehidupan yang lebih kompleks. Jadi misalnya relasi suami istri atau kita diletakkan di dalam satu keluarga yang lumayan beragam ya karakternya, kemudian ketika kita diletakkan di komunitas yang sungguh sangat berbeda passion dan macam-macamnya, ini akan semakin menumbuhkan ya. Kadang-kadang kita terluka tapi segeralah untuk memaafkan dan selanjutnya Anda bisa memberi, karena kalau Anda tidak memaafkan, Anda tidak akan mampu untuk tadi forgiving, untuk memberi dan menghasilkan buah. Nah, ini sebenarnya mewujudkan jiwa, misi jiwa adalah seperti ini. Dan buahnya itu bisa jagung, bisa pepaya, bisa nangka, bisa mangga, dan masing-masing panen pada waktunya. Panen pada waktunya. Dan seberapa mau berkelimpahan tergantung kita bagaimana memupuknya, merawatnya, dan sebagainya. Tetapi lebih penting adalah kita selalu untuk belajar memaafkan, dan memaafkan. Termasuk memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang kita perlu memaafkan diri kita karena tidak mampu memaafkan. Nah, ini ya, jadi perjalanan di dalam kehidupan menghantarkan kita untuk memahami tujuan hidup kita masing-masing, menajamkan arah kita, ya, supaya gini tadi ya dikatakan bahwa yang namanya jiwa ini diberikan kesempatan untuk belok kanan, belok kiri, mau lurus melalui jalan mana. Tetapi selalu ada pemandu yang memandu langkah kita, kekuatan yang lebih besar, yang sinar yang lebih besar yang akan menuntun kita kalau kita menyediakan diri dipandu. Ya, jadi mari kita tambahkan di dalam renungan kita, di dalam tujuan hidup kita, di dalam doa-doa kita untuk lebih mampu dipandu Tuhan, ya, kekuatan yang lebih tinggi menjalani misi hidup kita yang selaras dengan kehendaknya. Nah, ini akan menjadikan kita menghadapi hari-hari kita meskipun kondisinya tidak baik hari-harinya, ya meskipun harus menghadapi kehilangan, meskipun harus menghadapi sakit hati, Anda akan mampu menyelesaikan. Ya, karena ya ini bagian dari pembelajaran. Ya, semoga bisa membantu kita menjalani hari-hari kita lebih baik dalam segala kondisinya, dalam segala ragamnya. Ya, kita tidak akan selalu berada di atas, ya kadang-kadang kita berada di bawah, tetapi inilah roda kehidupan. Bagaimana rodanya tetap jalan? Ya kadang-kadang tetap harus ada di atas dan di bawah supaya rodanya jalan. Gitu. Yang penting ketika Anda di bawah Anda tidak kesakitan. Ya, oke. Segera move ya, kembali ke atas dan sebagainya.
Inilah siklus di dalam kehidupan itu sendiri. Oke? Forgiving. Jadi lebih dalam maknanya ya. Oke, ya. Oke, terima kasih untuk Kak Rostin dan Kak Emi. Baik, kita akan melanjutkan sesi ini dengan ritual memaafkan. Kemudian kita akan berolahraga, ya, dan kemudian meditasi Twin Heart itu sendiri. Oke, sebelumnya apakah ada yang baru pertama kali join ya sesi-sesi dari gerakan penyembuhan dunia ya? Tidak harus pas sesi Rabu ya, jadi Anda sudah bisa join di hari Senin sampai dengan Sabtu. Sudah dikatakan bahwa Anda sudah pernah mengikuti sesi ini. Sudah pernah semuanya? Oke, jadi tidak akan kita jelaskan lebih jauh mengenai meditasi Twin Heart, tetapi kita akan men-sharingkan mengenai terapi memaafkan. Oh, saya baru Claudia Randi. Oke, baik. Nanti kita jelaskan sedikit. Selamat bergabung untuk yang pertama. Kiranya bisa bermanfaat. Oke, kita akan share screen sebentar mengenai terapi memaafkan. Oke, kita akan lakukan bersama-sama ya. Ini adalah teknik memaafkan secara batin. Anda boleh foto, Anda boleh tulis untuk Anda lakukan setiap kali Anda perlu memaafkan orang-orang dan terutama memaafkan diri sendiri. Oke? Caranya kita visualisasikan, bayangkan orang yang ingin kita maafkan ada di hadapan kita. Hadirkan seolah-olah orang itu ada di hadapan kita, atau kalau ini diri sendiri, Anda bisa sambil memeluk diri, seperti ini. Oke? Kita katakan, Atma, sebut nama orang itu, Namaste. Artinya adalah, aku mengakui keilahian yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan, yang sedang bertumbuh dan belajar, dan dalam prosesnya melakukan berbagai kesalahan. Ini adalah hal yang wajar. Anda sudah dimaafkan untuk kesalahan. Terima kasih untuk hadir di dalam hidupku, yang memberi warna di dalam hidupku, dan membuatku belajar. Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahan yang kulakukan. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan semua emosi-emosi negatif yang melekat kepada orang ini pergi menjauh. Anda katakan, pergilah dalam damai. Teknik memaafkan ini bisa Anda lakukan setiap hari, bisa Anda lakukan beberapa kali dalam sehari, bisa juga dilakukan untuk orang yang masih ada di dunia ini, ataupun mereka yang sudah berpulang. Ya, jadi ini tidak ada batas ruang dan waktu. Jadi terapi memaafkan ini akan membantu Anda melepaskan yang namanya kemelekatan. Oke. Selanjutnya, lebih dalam mengenai kesehatan mental, ya, beberapa ini topik yang cukup menarik. Anda bisa ikuti sesi-sesi kami setiap hari Rabu setengah 4 sampai dengan jam 4. Ada konsultasi untuk mental health atau kesehatan mental yang akan dilanjutkan dengan ya penyembuhan gratis untuk 5 orang ya yang terpilih mengikuti sesi ini. Silakan Anda bisa mengikuti sesinya. Kemudian lebih dalam mengenai memaafkan, forgiving tadi, ya, forgiving. Ini akan membantu kita membersihkan yang namanya sampah batin. Nah, selanjutnya, bersihnya supaya lebih permanen, bersih, tetapi Anda mempunyai kekuatan yang besar untuk mewujudkan tadi misi jiwa, supaya hidup kita lebih dipandu. Mari kita fokus pada hal-hal positif di dalam kehidupan, ya. Salah satunya adalah menyadari pusat-pusat cinta di dalam badan kita sebenarnya. Nah, mengapa ini disebut meditasi Twin Hearts atau jantung kembar? Padahal yang namanya jantung itu cuma satu, ya. Oke. Jadi meditasi Twin Heart diperkenalkan oleh Master Choa. Beliau seorang ilmuwan, ya. Jadi basically-nya adalah insinyur kimia dan beliau pengusaha,
pengusaha yang cukup sukses di Filipina. Beliau inilah yang menemukan pranic healing dan arhatic yoga, ya, dan mengajarkan meditasi Twin Heart ini. Nah, caranya adalah nanti kita diminta untuk menyadari 2 pusat cinta di tubuh kita, ya. Di cakra jantung ini disebut pusat cinta kita kepada sesama, ya. Kalau kita merasakan welas asih, cinta dan sebagainya. Kemudian di mahkota, di atas kepala kita ada yang namanya cakra mahkota, ini disebut juga pusat cinta universal, pusat cinta ilahi, ya. Keduanya ini merupakan mengeluarkan energi positif, ya, yang akan membawa kita frekuensinya naik, ya, sehingga vibrasi kita lebih positif. Ya, kalau sampah-sampah batin tadi, sakit hati, kecewa, marah, dendam dan sebagainya, penyesalan ini ada di tingkatan bawah. Nah, kita perlu supaya tadi melihat dengan lebih jelas, melihat dengan lebih tinggi, supaya kita lebih mampu memahami misi hidup kita naikkan frekuensinya. Nah, kita naik ke frekuensi cinta ini, sehingga nanti yang ada adalah ini akan merangsang yang namanya intuisi. Nah, intuisi ini adalah direct knowing. Jadi kita memahami kadang-kadang tanpa tahu kita belajar dari mana, tiba-tiba tahu nih solusinya seperti ini. Atau Anda akan mampu untuk ya dipertemukan dengan keadaan yang tepat atau menghadapi hal-hal yang pas ya, sesuai dengan memang tujuan hidup Anda. Nah, bonusnya adalah ya karena energi dari meditasi ini cukup besar, ini akan mampu memperbesar energi Anda ya untuk merealisasikan tadi misi hidup kita masing-masing. Nah, misi hidup tuh nggak bisa diawang-awang. Misi hidup itu harus dalam wujud karya dan pelayanan tadi ya, sehingga Anda perlu energi yang besar. Oke. Nah, tadi mampu untuk membersihkan sampah batin sehingga mendatangkan efek penyembuhan. Ya, seseorang yang terlalu lama di dalam kesedihan atau memelihara kemarahan di dalam jangka waktu tertentu, fisiknya juga pasti akan terpengaruh. Sehingga mari kita bersih-bersih sampah, ya. Oke. Nah, selanjutnya karena nanti yang kita doakan Ibu Pertiwi, Anda akan melakukan yang namanya pelayanan terhadap Ibu Pertiwi, ya. Ingat apa yang Anda tanam pasti akan Anda tuai. Ketika Anda mendoakan dunia seisinya akan menjaga kita. Ya, yakinlah ini. Caranya silakan nanti Anda duduk tegak, tidak bersandar, lekatkan lidah ke langit-langit. Bagi yang kondisinya tidak memungkinkan, Anda bisa mengikuti sambil berbaring atau memvisualisasikan Anda duduk. Ya, silakan nanti pejamkan mata, tangan diletakkan di pangkuan dengan posisi menghadap ke atas seperti ini. Kemudian Anda diminta untuk membayangkan bola dunia kecil ada di hadapan kita, ya, setinggi dada. Kemudian dalam posisi memberkati seperti ini. Jadi nanti akan dipandu, Anda ikuti saja. Kemudian di tengah meditasi akan ada bunyi Om, ya, bunyinya seperti ini. Om. Ya, Om ini dalam bahasa Sanskerta artinya adalah Tuhan. Jadi Anda bisa gantikan dengan amin bagi yang kurang nyaman, ya. Yang penting Anda menyadari jeda di antara dua Om ini. Nah, inilah saat keheningan, saat intuisi keluar, saat Anda mendengarkan bisikan dari sang jiwa, ya, saat Anda bisa memahami sesuatu tanpa Anda tahu kenapa bisa paham, ya. Oke. Sadari jeda di antara dua Om. Kemudian Anda diminta membayangkan bintang cemerlang di atas kepala, ya. Anda bayangkan saja ada permata di atas kepala. Kemudian sesudah selesai, jangan lupa Anda diminta melakukan pengakaran, ya, dengan cara Anda bisa membayangkan sinar keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki Anda masuk ke dalam bumi sedalam 3 meter. Mengapa ini penting? Ini untuk membantu Anda mengakar ke bawah, untuk merealisasikan dan menghasilkan buah. Jadi nggak cuma di awang-awang idenya, ya. Oke. Selanjutnya, oke, tadi mengenai topik lebih dalam mengenai jiwa yang tidak ada habisnya ini, Anda bisa ikuti di kelas yang namanya Achieving Oneness with the Higher Soul. Ya, kelasnya hybrid, ya, jadwal yang terdekat 12-13 Februari, ya. Offline-nya di Solo, online-nya Anda bisa ikuti dimanapun. Silakan Anda bisa hubungi kontak person ini untuk mendaftar mengenai kelas ini, ya. Oke. Kemudian ada juga kelas mengenai energi, ya. Tadi energi kehidupan ini salah satunya bisa dipakai untuk penyembuhan, ya. Ada kelas online yang namanya kelas self pranic healing. Ini maaf flyernya lama, tetapi jadwal terdekat adalah besok Sabtu dan Minggu itu ada kelas bersama Mbak Niken. Anda bisa mengikuti dan mendaftar kepada Mbak Niken untuk mengikuti kelas ini, ya. Kelasnya online.
Kemudian yang sudah berani online mengenai energi, Anda bisa ikuti kelas yang namanya Basic Pranic Healing di kota-kota di mana Anda tinggal. Ya, silakan Anda hubungi kontak person ini. Kemudian lebih lanjut mengenai tadi, ya, forgiving. Ya, Indonesia Pranic Healing mengadakan yang namanya bakti sosial untuk penyembuhan long COVID dan juga untuk penyakit-penyakit lain terkait imunitas dan keluhan macam-macam ya. Jadi Anda bisa mendaftar untuk mendapatkan penyembuhan gratis setiap hari Jumat jam 6 sampai dengan jam 7 ya, dengan menghubungi saya, Kathy, dan Mbak Niken. Oke, kemudian lebih jauh mengenai gerakan penyembuhan dunia, Anda bisa ikuti sesi-sesinya, salah satunya Rabu seperti ini dan jadwal-jadwal yang Anda bisa lihat di layar. Oke, ya, ini akan membantu kita. Nah, ini kalau Anda lebih banyak bercakap-cakap dengan jiwa kita, sang jiwa, nah ini akan lebih mampu untuk memandu Anda berjalan pada relnya. Oke, info lebih lanjut Anda bisa ikuti di sini ya, di IG kita Indonesia Pranic Healing dan di FB dan web kita ya. Anda bisa follow, like, dan subscribe. Baik. Oke,